Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbika fa illam taf'al fama ballaghta risalat. Wallahu ya'simuka minan nas. Al-ayah. Wa qala aidan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, pagi yang cukup sejuk ini. Allah berikan nikmat kepada kita semuanya, terutama nikmat iman Islam, dan yang juga tidak kalah pentingnya adalah nikmat kita bisa bersilaturahim di pagi hari ini, dan juga silatul fikri. Kita menyambung, bertukar pikiran, juga silatul ilmi, menyambung dan bertukar ilmu pengalaman kita semuanya sebagai warga Muhammadiyah, sebagai insya Allah semuanya ini mujahid-mujahid, pejuang-pejuang dakwah Muhammadiyah, terutama di lingkungan pendidikan Muhammadiyah. Jadi keuntungan atau kelebihan kiprah kita Bapak Ibu sekalian di amal usaha Muhammadiyah, apabila kita niatkan betul kiprah kita sebagai guru, sebagai karyawan, sebagai pegawai di lingkungan amal usaha Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah, SMA, mungkin MI, SD, dan sebagainya, kita niatkan semuanya juga lil ibadah, dalam rangka ibadah kepada Allah, tentu akan memiliki nilai lebih dibanding mereka-mereka yang berkiprah di lembaga pendidikan yang bukan amal usaha Muhammadiyah. Karena di amal usaha Muhammadiyah itu ada sekaligus fungsi dakwah. Fungsi dakwah. Jadi para medis yang di rumah sakit Muhammadiyah juga begitu. Mereka di samping menjalankan tugas profesional sebagai para medis, sebagai dokter, tapi juga sekaligus melaksanakan tugas dakwah Muhammadiyah. Dakwah melalui kesehatan, dakwah melalui pendidikan. Nah, ini tentu sesuatu yang kita syukuri betul ya. Dan kesyukuran itu kita buktikan dengan amal, dengan amal. Tentu amal itu diawali dengan niat dalam hati, krentekeng hati. Ya. Dimulai dari krentekeng hati,
Kemudian kalau ada hal-hal yang perlu disampaikan berarti juga diikrarkan, diucapkan dengan lisan kita dan juga dengan bukti-bukti dalam bentuk amal nyata perbuatan kita di tengah-tengah masyarakat kita. Yang kami hormati Ketua Majelis Tabligh PDM Kota Yogyakarta dan jajarannya, mungkin bapak-bapak dan ibu pimpinan daerah Aisyah, pimpinan daerah Muhammadiyah, dan tentu juga karena ini melibatkan sekolah-sekolah Muhammadiyah, guru-guru, mungkin juga ada jajaran dari Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PDM Kota Yogyakarta. Tentu kami juga mengucapkan terima kasih ya. Terima kasih peran Majelis Dikdasmen yang ikut menyengkuyung program Majelis Tabligh dan Korps Mubalik Muhammadiyah untuk menyemarakkan dan menyemangatkan gerakan dakwah Muhammadiyah, baik yang khusus melalui pendidikan. Jadi Bapak Ibu tadi kan disebutkan guru sebagai mubalik. Guru sebagai mubalik itu memang utamanya bertablik kepada anak didik kita di sekolah-sekolah kita, di madrasah kita, mungkin juga di pesantren kita yang di pesantren. Tapi juga mubalik ini punya tugas tablik di luar amal usaha kita. Jadi kalau Bapak Ibu dibutuhkan oleh PCM, oleh PRM, PCA, PRA, ya, pimpinan cabang dan pimpinan ranting Muhammadiyah Aisyah di lingkungan Kota Yogyakarta, khususnya ranting-ranting juga gitu, ranting Muhammadiyah, ranting Aisyah di lingkungan Kota Yogyakarta. Di sana ada majelis-majelis pengajian, majelis-majelis taklim Muhammadiyah, meminta Bapak Ibu ya, untuk memberikan pengisian pencerahan. Nah, sebagai guru mubalik harus siap itu ya, siap luar dalam. Ya, jadi guru mubalik dan dai. Dai itu orang yang berdakwah. Kalau mubalik orang yang menyampaikan tausiah, menyampaikan pesan, menyampaikan ayat-ayat Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau dai mengajak, menyerukan Islam, menyerukan agama. Tapi dai dalam bahasa Jawa itu dai didadak iso. Ya. Jadi Bapak Ibu sebagai mubalik, sebagai dai selalu siap dengan materi dakwah dimanapun. Sehingga kita sedang mungkin santai-santai atau sedang ada kesibukan apa, kita ditelepon, di WA, Bapak, Ibu harus, kami minta untuk mengisi tausiah di tempat kami di Masjid Muhammadiyah Ranting, misalnya Ranting Ngampilan, katanya Pak siapa dulu. Ini sebuah kampung yang kabeh semuanya silian, milih kabeh, disebut Ngampilan. Ya karena memang kita ini di dunia ini, hidup kita ini kan ngampil ya. Kalau selesai kita kembalikan kepada Allah, kita nggak bawa mati, semuanya ngampil. Nah, diminta di Masjid A Ranting Ngampilan, didadak ya. Jadi permintaannya mendadak, tapi karena dai didadak iso. Jadi maka meskipun didadak siap untuk memberikan nasihat. Nah inilah Bapak Ibu sebagai guru mubalik ya,
Nah, tadi saya bacakan ayat Al-Quran di surat Al-Ma'idah. Ya, di surat Al-Ma'idah. Di mana Allah berfirman memanggil Nabi. Ya ayyuhar Rasul. Ya. Wahai Rasul. Balligh ma unzila ilaika. Wahai Rasul. Balligh ma unzila ilaika. Sampaikanlah ma unzila ilaika, apa-apa yang telah diturunkan kepadamu mir rabbika, dari Rabbmu, dari Tuhanmu. Fa illam taf'al, kalau kamu tidak menyampaikan, tidak bertablik, fama ballagta risalatah, maka berarti kamu tidak menjalankan tugas sebagai penyampai risalah. Ini Nabi diingatkan oleh Allah seperti itu. Tetapi di dalam tafsir dijelaskan, ya. Di dalam tafsir dijelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu telah menyampaikan amanah itu dengan baik. Jadi Nabi sudah menyampaikan. Nah, kita mestinya juga begitu, ya. Nanti bisa dibaca kembali, dibuka kembali, yaitu di dalam surat Al-Ma'idah ayat 67. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik. Wahai Rasul, sampaikanlah. Karena Rasul itu tugasnya adalah menyampaikan. Ballagha risalatah wa addal amanah. Jadi Rasul itu menunaikan amanah, yaitu ballagha risalah, menyampaikan risalah Allah. Ya, risalah Islam itu, ya. Dan tugasnya hanya menyampaikan saja. Wa ma alaika illal balaghul mubin. Nah, tugas Rasul itu kemudian diteruskan oleh pengikut-pengikut Rasul, termasuk kita sekalian ini. Maka kita pun juga dipanggil untuk menyampaikan risalah Allah, risalah Islamiyah kepada saudara-saudara kita. Mungkin yang paling dekat keluarga kita, tetangga kanan kiri kita. Kemudian juga masyarakat sekitar. Dalam konteks Bapak Ibu sebagai guru, setelah keluarga, yaitu keluarga di tempat kita bekerja. Sampaikan risalah Allah, risalah Nabi, risalah Islam, pertama kepada sesama guru, kita saling menasehati. Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Maka juga sangat bagus ada forum guru-guru dalam satu sekolah, bisa juga antar sekolah untuk muzakaroh. Muzakaroh itu dari kata zakaro yudzakiru. Zakaro yudzakiru, mengingatkan, saling mengingatkan. Muzakaroh itu saling mengingatkan, saling memberi pelajaran. Karena sesama mubalik, ya. Sesama da'i, sesama mubalik. Nah, disitulah muzakaroh itu forum diskusi, forum saling mengingatkan, forum saling memberi ilmu, memberi pelajaran. Artinya di situ forum diskusi untuk pengayaan materi yang nantinya untuk disampaikan kepada mungkin anak didik kita, peserta didik di sekolah-sekolah kita, tapi juga sekaligus untuk disiapkan tadi. Kalau tiba-tiba Bapak Ibu diminta untuk menyampaikan tausiah
Ya misalnya ada yang di ranting-ranting cabang di daerah kota gede misalnya, tapi diminta oleh ranting cabang di tempat yang lain. Ya, di tempat yang lain, misalnya di tengah kota, ya, di tengah kota, di Kauman atau di mana gitu. Jadi bisa jadi itu saling saling silang ya. Jadi yang di cabang A ditugaskan di cabang E dan seterusnya. Sehingga ada apa namanya wawasan yang luas, mungkin problematika dan tantangan atau ada kelebihan-kelebihan program-program atau mungkin juga ilmu yang dikaji di cabang kota Yogyakarta di tengah kota ya. Katakanlah di daerah Kauman dan sekitarnya yang mungkin bisa dimanfaatkan bermanfaat bagi cabang yang lain yang berbatasan kota tapi sudah berbatasan dengan Kulon Progo misalnya, dengan Bantul. Ya memang kewilayahan kita kan kadang-kadang, oh ini kok Bantul di sini, ini masuk Bantul, ini masuk Sleman. Ya, ada yang pertemuan begitu, tentu ada problem-problem dakwah yang berbeda. Nah, sehingga disitulah apa namanya tugas sebagai seorang mubalik, di samping untuk tablik kepada murid-muridnya, anak didiknya, tapi juga kepada yang lain-lainnya. Maka di dalam ayat tadi, ini kalau kita lihat di dalam kitab tafsir ya, dalam kitab tafsir, ya tafsir yang mudah saja. Istilahnya Pak R dulu, tafsir yang enteng-entengan. Nah, tafsir yang enteng-entengan itu ada sebuah kitab tafsir namanya Al-Muyassar. At-Tafsir Al-Muyassar. Tafsir ini dulu sering dibagi di forum-forum Muhammadiyah. Dibagi secara cuma-cuma, secara gratis. Ada sidang tanwir, ada muswil, ada muktamar, itu dibagi. Namanya Tafsir At-Tanwir. Masih dalam bahasa Arab, sekarang sudah ada yang menerjemahkan. Jadi menurut Tafsir At-Tanwir Tafsir Al-Muyassar ya, Tafsir At-Tanwir belum sampai sini kebetulan, mudah-mudahan nanti segera. Ya. Nah, Majelis Tarjih dan Tajdid awal bulan yang lalu, bulan November, sudah menyelenggarakan konferensi Mufassir Muhammadiyah, konferensi nasional Mufassir Muhammadiyah di Surakarta tempatnya. Penyelenggaranya Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, di mana di dalam konferensi itu pertama yang dibahas adalah percepatan penyelesaian penulisan tafsir At-Tanwir. Tentu ini sangat penting, yang nanti menjadi bahan sumber belajar, sumber materi dari para guru mubalik Muhammadiyah ini. Guru mubalik dan guru mubalighah. Guru mubalik Muhammadiyah, guru mubalighah Aisyah. Nah, di dalam konferensi itu diprogramkan 2 tahun ke depan akan diselesaikan 12 juz. Jadi tafsir yang sudah ditulis oleh Majelis Tabligh, Majelis Tarjih itu baru sampai juz ke-8. Itu pun belum terbit. Yang terbit baru 3 juz. Yang 5 juz itu masih tersimpan dan
masih diteliti oleh tim penyelaras supaya nanti terbit itu sudah bagus redaksinya. 2 tahun ke depan diselesaikan 12 juz sehingga 8 tambah 12 berarti selesai sampai juz 20. Jadi 20 juz diselesaikan. Itu sampai 2025. Kemudian berikutnya 2005 sampai 2027 itu ditargetkan 10 juz. Sehingga pada tahun 2027 itu bertepatan dengan 100 tahun atau 1 abad Majelis Tarjih Muhammadiyah. Diharapkan 2027 awal itu sudah selesai penulisannya. Nanti 2027 di pertengahan atau akhir sudah diselaraskan sehingga bisa diterbitkan dan bisa dibaca oleh seluruh warga Muhammadiyah, terutama para mubalik-mubalikot ini, supaya ketika menyampaikan dakwah memiliki rujukan yang berkualitas, memiliki rujukan yang ya karena itu disusun oleh para ahli, para mufassir Muhammadiyah, sehingga tafsirnya sesuai dengan manhaj dan pola pikir yang berlaku di lingkungan persyarikatan Muhammadiyah. Sebelum itu maka kembali kita ke tafsir Al-Muyassar tadi ya. Tafsir Al-Muyassar atau tafsir enteng-entengan istilahnya Pak R dulu ya. Di dalam tafsir Al-Muyassar ini dijelaskan memang Rasulullah itu dipanggil oleh Allah. Dipanggil khusus oleh Allah, ya ayyuhar rasul, wahai rasul, balligh ma unzila ilaika. Balligh, sampaikanlah wahyu Allah. Wahyu Allah kalau kepada Muhammad berarti adalah Al-Qur'an. Alladzi unzila ilaika mir rabbika, yang telah diturunkan kepadamu dari Rabbmu, yakni Al-Qur'an. Kalau ya di situ disebutkan fa'illam taf'al fama ballaghta risalatah. Kalau kamu tidak melakukan, tidak menyampaikan dakwah, tidak menyampaikan risalah Al-Qur'an. Jadi di dalam tafsir disebutkan wa in qasarta fil balagh. Kalau kamu mengurangi, menyedikitkan, mereduksi di dalam menyampaikan, ini baru mereduksi. Apalagi kalau tidak melakukan sama sekali, maka tafsirnya menyebutkan fakatamta minhu syai'an. Berarti kamu telah menyembunyikan risalah, sebagian atau seluruh dari risalah Allah yang sudah diturunkan kepadamu. Dan ditegaskan lagi berarti fa'innaka lam tuballigh risalata rabbika. Maka kamu tidak menyampaikan risalah Rabbmu. Tetapi malaikat Jibril menyampaikan kepada Muhammad bahwa kamu, wahai Muhammad, kamu telah menunaikan amanah dan menyampaikan risalah itu dengan sebaik-baiknya dan dengan sempurna. Wa qad ballagha sallallahu alaihi wasallam risalata rabbihi kamilatan. Jadi Nabi menerima wahyu, menerima Al-Qur'an, menerima bimbingan dan penguatan ta'yid
dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Nabi menunaikan amanah itu dengan sempurna. Dengan sempurna, maka Allah katakan, wallahu ya'simuka minan nas. Maka Allah selalu menjagamu, wahai Muhammad, dan menolongmu atas gangguan-gangguan dari musuh-musuhmu, dari manusia-manusia yang menjadi musuh-musuhmu. Sehingga meskipun Rasulullah itu menghadapi berbagai macam tantangan di dalam menjalankan tugas dakwah, Allah selalu ya'simuka. Allah selalu melindungi dan menjaga. Begitu juga insya Allah kita sekalian, Bapak Ibu semua, yang menjadi mubalik-mubaligot, ya. Guru sebagai mubalik dan mubaligot juga sama yang dilakukan oleh Allah kepada Rasul kita. Allah menjaga. Pasti Allah akan menjaga kita karena kita melakukan tugas menolong agama Allah. Dalam ayat yang lain, Allah katakan, intan surullah yang surkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong agama Allah, padahal Allah sendiri tentu tidak memerlukan pertolongan kita, ya. Allah sendiri tidak memerlukan pertolongan kita. Allah sendiri bisa menolong agamanya. Tetapi Allah memerintahkan kita untuk menyampaikan risalah ini kepada sesama keluarga kita, saudara-saudara kita, anak didik kita, masyarakat kita. Nah, maka karena kita sudah menunaikan itu, Allah pun akan melindungi kita, menjaga kita. Dan tugas kita hanya menyampaikan. Tidak ada tugas untuk memaksakan. Jadi apa yang kita sampaikan tidak kita paksakan kepada orang yang menjadi mitra dakwah kita. Jadi sasaran dakwah kita, murid-murid kita, keluarga kita, teman-teman kita sejawat sesama guru, pimpinan kita, dan juga warga Muhammadiyah di luar sekolah kita. Itu kita sebut sebagai mitra dakwah. Ya. Jangan disebut sasaran dakwah, tapi mitra dakwah. Jadi al-mad'u adalah mitra dakwah kita. Nah, sehingga karena mitra ya tidak perlu maksa-maksa, yang penting kita sampaikan dengan berangkat dari hati yang tulus, yang ikhlas, yang bersih. Insya Allah pesan yang bersumber dari hati akan masuk ke dalam hati orang yang kita ajak bicara. Maka masuknya dari hati ke hati. Tugas kita hanya menyampaikan perkara apa yang kita sampaikan itu sampai betul apa tidak, diterima apa tidak, kemudian yang kita ajak bicara itu mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah atau tidak, itu semuanya menjadi wewenang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini wallahu ya'simuka minan nas. Salat ya, Ayah. Dan Allah menutup innallaha la yahdil qaumal kafirin. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir, ingkar. Tadi juga saya bacakan surat An-Nahl ayat 125. Ini sangat penting untuk dipahami oleh para guru mubalik kita, ya.
Allah katakan ud'u, serulah, ajaklah, dakwahkanlah ila sabili rabbik. Ajaklah, serulah, berdakwahlah pada orang-orang untuk menuju jalan Allah, menuju agama Allah, menuju sabilillah. Ud'u ila sabili rabbika. Yang pertama di dalam berdakwah itu bil hikmah. Al-hikmah ada yang menerjemahkan atau menafsirkan al-hikmah yakni Al-Quran. Berarti kita berdakwah dengan sumber Al-Quran, berdasarkan Al-Quran. Tapi al-hikmah ada yang mengartikan ilmu. Jadi mendakwahkan Islam ini dengan ilmu. Sehingga berdakwah dengan ilmu berarti akan mencerdaskan mitra dakwah kita. Nah, Bapak Ibu kan bergerak di dunia pendidikan berarti juga berdakwah bil ilmi. Jadi ad-da'watu bil hikmah, dakwah dengan hikmah adalah dakwah dengan ilmu. Kemudian ada al-mau'izah al-hasanah. Ada yang mengartikan kalau al-hikmah itu Al-Quran, mau'izah hasanah adalah al-hadis atau as-sunnah. Jadi memang dakwah itu sumbernya ya Al-Quran dan as-sunnah. Ya, Al-Quran dan as-sunnah. Tapi mau'izah hasanah juga berarti nasihat, pesan, bimbingan yang baik. Baik di sini dalam arti santun, komunikatif, sehingga dialog, komunikasi antara ad-da'i, orang yang berdakwah, atau al-mubalik, orang yang bertablik, dengan al-mad'u, orang yang didakwai, sasaran dakwah, atau kita sebut tadi mitra dakwah, ya. Hubungannya hubungan yang komunikatif, dengan komunikasi yang efektif. Itulah mau'izah hasanah. Jadi bil hikmah wal mau'izah hasanah. Jadi bil hikmah berarti dengan ilmu pengetahuan, maka ini ditujukan kepada mitra-mitra dakwah, mad'u yang memang memiliki basic ilmu yang memadai. Bagi yang mitra dakwah, sasaran dakwah yang lemah ilmunya, pendidikannya rendah, pemahamannya agak kurang, maka dengan nasihat-nasihat yang baik, mau'izah hasanah itu ya. Dengan mau'izah hasanah. Nah, kemudian kalau sasaran dakwah kita itu orang-orang yang suka mendebat ya. Orang yang suka berdebat atau ngeyel ya, kelompok ngeyeliun ya. Ya, sasarannya kepada ngeyeliun, maka Al-Qur'an juga memberi kunci dalam surat An-Nahl 125 tadi, wajadilhum billati ya ahsan. Jadi berdebat dan debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Jadi kita harus siap kalau ada yang mengajak debat itu, kita harus punya kesiapan dengan argumen-argumen yang lebih argumentatif, komunikasi yang lebih efektif, ya, yang bisa mematahkan argumen-argumen lawan debat kita. Nah, kalau kita nggak punya keterampilan di situ, ya nggak usah coba-coba untuk wajadilhum billati hiya ahsan. Cukuplah kita bil hikmah wal mau'izah hasanah. Kalau kita punya kemampuan baru wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, karena tugas kita memang hanya menyampaikan, maka ayat itu diakhiri yaitu inna rabbaka, sesungguhnya Rabbmu, Tuhanmu lah, a'lamu, yang lebih tahu. Rabbmu lah yang lebih tahu. Orang-orang itu akan mendapatkan petunjuk atau tetap dalam kesesatan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin.
Nah, maka ini kita bisa melakukan kegiatan terintegrasi ya. Dakwah terpadu dengan pendidikan. Kalau di lingkungan perguruan tinggi, tapi saya kira di pendidikan dasar dan menengah pun tidak jauh berbeda ya. Program-program yang dilakukan oleh para pendidik, para guru, itu kan ada program yang pertama tentu adalah pendidikan dan pembelajaran. Pendidikan dan pembelajaran. Bagaimana dakwah kita masuk di dalam tugas-tugas profesional dalam pendidikan dan pembelajaran. Tapi apa namanya, ada juga tugas untuk pengembangan sumber daya guru kan gitu kan. Pengembangan sumber daya guru, mungkin melakukan riset penelitian, melakukan pelatihan-pelatihan, pelatihan peningkatan profesionalisme, profesionalitas, dan juga kegiatan-kegiatan yang bersifat pengabdian kepada masyarakat. Saya kira itu juga multifungsi pengabdian kepada masyarakat itu. Ada fungsi memang guru harus selalu menyapa masyarakat sekitarnya. Fungsi yang berikutnya adalah sekolah, lembaga pendidikan itu juga harus sering berkomunikasi dengan masyarakat sekitar, sekaligus itu sebagai ajang promosi sekolah-sekolah kita. Tapi juga sekaligus tugas dalam kita melaksanakan dakwah. Jadi itu bisa dengan kegiatan yang terintegrasi, terpadu. Sehingga dakwah kita tidak semata-mata dalam tanda petik ya, dakwah karena ibadah kepada Allah, itu sudah bagus. Dakwah memang harus diniatkan betul lil ibadah kepada Allah, melaksanakan ud'u ila sabili rabbika. Tapi ini juga sekaligus bisa untuk menguatkan kelembagaan sekolah kita ya, SMP, SMA. Ini kebanyakan ini SMP dan SMA ya. SMP dan SMA. Ini juga sekaligus penguatan kelembagaan kita di dalam berkomunikasi, berdialog dengan masyarakat sekitar. Sehingga sekolah kita itu dirasakan betul kehadirannya oleh masyarakat kita, tidak hanya kehadiran sebagai lembaga pendidikan yang mendidik anak-anak mereka, tapi juga sekaligus punya fungsi pemberdayaan dan pengembangan kecerdasan dan sumber daya manusia di lingkungan sekolah. Wah, ini kalau sekolah kita itu punya program, misalnya SMA Muhammadiyah, SMA Muga Menyapa, SMP Mutu Menyapa masyarakat. Ya, jadi ada kegiatan-kegiatan yang dirasakan juga oleh masyarakat sebagai bagian dari dakwah, sekaligus juga sebagai bagian dari promosi sekolah kita di tengah-tengah masyarakat. Nah, saya kira ini jadi guru Mubalik Muhammadiyah, guru Mubaligot Aisyah itu memiliki multifungsi, sehingga tugas kita sebagai seorang guru tidak semata-mata menunaikan tugas profesional. Tugas profesional kita laksanakan 100%. Ya. Sehingga kita melakukan transfer ilmu kepada anak didik kita, 100% kita tunaikan. Tapi juga sekaligus
ada nilai-nilai dakwah kepada siswa-siswa kita, pelajar-pelajar kita. Tentu ini semuanya harus kita laksanakan dengan sungguh-sungguh, tapi juga harus diiringi dengan permohonan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dulu Kiai Dahlan. Kiai Dahlan itu, ini kan forumnya namanya Fathul Asrar Miftahus Sa'adah. Itu sejarahnya kan Kiai Dahlan mengumpulkan anak-anak muda, kumpul di rumahnya, dikasih makan, dikasih mainan, yang suka main catur dikasih catur, suka main biola dikasih biola, gitar dikasih gitar, kira-kira begitulah pokoknya hobi-hobinya disalurkan semua, kemudian dikasih makan, selesai pulang. Beberapa hari kemudian diundang lagi, acara yang sama, makan-makan dan bermain sesuai dengan hobinya masing-masing. Selesai pulang. Sampai beberapa kali. Akhirnya anak-anak muda kan bertanya-tanya, ini Kiai Dahlan itu maunya apa ini? Maka mereka bermusyawarah untuk menanyakan kepada Kiai Dahlan. Akhirnya tanya mereka bertanya, Kiai, kami kok diundang seperti ini, maunya untuk apa? Nah, maka kemudian Kiai Dahlan dalam hati beliau, ini yang saya tunggu-tunggu. Ini yang saya tunggu-tunggu. Maka kemudian Kiai Dahlan tanya kepada mereka, sebelum saya menjawab, saya bertanya dulu kepada kalian, wahai anak-anak muda, anak-anakku, apakah kamu yakin bahwa kamu sebagai seorang Muslim? Anak-anak muda itu ditanya begitu, dia muncul naik gengsinya. Ya, mereka menjawab, ya kami yakin, kami semua Muslim, kami pemuda-pemuda Islam, Kiai. Nah, kalau kamu sebagai seorang Muslim, apakah kamu siap untuk memperjuangkan Islam, mendakwahkan Islam? Naik lagi gengsinya. Insya Allah kami siap. Nah, itu anak-anak. Nah, kalau kamu siap, kamu yakin sebagai pemuda, maukah kalian bersama kami untuk berjuang, berdakwah, mendakwahkan Islam ini? Insya Allah kami siap. Nah, itulah maka kemudian Kiai Dahlan menyampaikan, mari kita mulai belajar Al-Quran, belajar hadis, belajar tentang kehidupan. Ada Al-Ma'un dan macam-macam itu ya. Nah, itu kan Fathul Asrar, membuka rahasia. Rahasia apa? Rahasia tadi saling bertanya. Ini maunya apa? Akhirnya terungkap ya. Terbuka. Fathul Asrar, terbukalah rahasia. Dan membuka rahasia itu menjadi kunci kebahagiaan, miftahus sa'adah. Nah, jadi itu ceritanya. Nah, kalau ini ditanya satu-satu atau ditanya bareng-bareng, apakah Bapak Ibu guru-guru di sekolah Muhammadiyah, SMP, SMA Muhammadiyah itu yakin sebagai Muslim? Nah, kira-kira jawabannya mungkin sama dan dengan para pemuda tadi ya. Yang kemudian menjadi as-sabiqunal awwalun gerakan Muhammadiyah. Ada Kiai Ibrahim, Kiai Hisham, Kiai Hajid dan sebagainya kan gitu ya. Apakah kalian yakin sebagai seorang Muslim? Yakin. Kalian mau memperjuangkan Islam? Mau mendakwahkan? Mau. Monggo. Nah, maka tadi ada mudzakarah,
kemudian ada langkah-langkah dakwah yang terpadu, terintegrasi, tersistem sehingga terukur. Ya, walaupun tugas kita hanya menyampaikan, tapi kalau kita bisa memanage, ya dia ada manajemen dakwah, insya Allah gitu ya. Tapi jangan lupa juga doa kepada Allah. Nah, ini pelajaran Kiai Dahlan. Ayat 23 Al-Jasiyah. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu fa'adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Nah, ini kalau di 17 kelompok tafsir 17 kelompok ayat Al-Quran itu pelajaran pertama ini. Tafsir pelajaran yang pertama. Apakah kamu melihat, wahai Muhammad, orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya, sebagai ilahnya? Nah, maka kalau ada orang yang seperti itu, fa'adallahullahu ala ilmin, maka Allah akan membiarkannya dalam kesesatan, meskipun dia berilmu. Fa'adallahullahu ala ilmin. Kenapa? Wa khatama ala qalbi, karena Allah sudah menutup hatinya, wa sam'ihi wa khatama ala qalbi wa sam'i, dan juga pendengarannya. Jadi hatinya, pendengarannya, dan juga penglihatannya dengan tutup yang kuat, ghisyawah. Kalau sudah seperti itu, faman yahdihi min ba'dillah. Siapa yang bisa memberikan petunjuk selain Allah? Apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Di sini Kiai Dahlan ingin memesankan, menanamkan sebuah pesan kepada sahabat-sahabat beliau atau murid-murid beliau, bahwa dalam berdakwah yang pertama harus ikhlas, jangan sampai mempertuhankan hawa nafsu, karena kalau hawa nafsu jadi Tuhan, kita akan disesatkan atau dibiarkan sesat meskipun kita berilmu ya. Kalau sudah berilmu kok sesat itu, wah, bahaya sekali ya. Seorang doktor, profesor, tapi disesatkan oleh Allah. Ilmunya yang sudah setara profesor doktor tadi malah bisa menyesatkan dirinya dan orang lain yang diajak bicara, sama-sama sesat semua. Nah, maka kemudian kita diperintahkan oleh Allah untuk berusaha dengan ikhlas, dengan usaha yang keras, dan juga bermohon kepada Allah agar ilmu yang kita sampaikan sampai ke dalam ke dalam hati nurani para anak didik kita, mitra dakwah kita ya. Karena yang bisa membuka sesuatu yang sudah ditutup oleh Allah itu hanya Allah sendiri. Maka kita mohon kepada Allah untuk membukakan hati mereka, hati para para mitra dakwah kita. Kalau Allah sudah membuka, Allah sudah membuka kunci-kunci itu, insya Allah dakwah kita, pelajaran kita, pendidikan kita akan sampai. Jadi Bapak Ibu, para guru kan sudah diberi bekal strategi pembelajaran yang begitu rupa ya. Ada metode atau pendekatan pakem pembelajaran aktif, kreatif, efektif, menyenangkan. Tambah lagi PAIKEM, aktif, inovatif, efektif, kreatif, menyenangkan. Tambah lagi PAIKEM gembrot. Tadi pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan, menggembirakan, dan berbobot. Tapi kalau kunci hatinya, kunci telinganya, kunci penglihatannya masih dikunci rapat oleh Allah, ya
pakai paigem gembrut nggak akan sampai juga. Ya, maka kita mohon kepada Allah untuk dibukakan. Kunci-kunci itu, khotam-khotam itu dibukakan. Hati terbuka, mata terbuka lebar, telinga juga terbuka, insya Allah pesan kita sampai. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sebagai guru sekaligus sebagai mubalik akan dapat menjalankan tugas profesional dan tugas ibadah khilafah, khalifah ya, khalifah fil ard ya. Kan ini juga tugas sebagai khalifah fil ard. Insyaallah dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Intan surullah yang surkum, kalau kita menolong agama Allah, Allah akan menolong kita. Wa yusabbit aqdamakum, dan menguatkan kedudukan kita sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Saya kembalikan kepada Pak Arif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Arif, saya kembalikan. Matur nuwun sangat Ustadz Samsul Hidayat yang telah menyampaikan kajiannya pada kesempatan pagi hari ini sehingga menambah wawasan, ilmu, dan tentunya semangat bagi para Bapak Ibu guru di Sekolah Muhammadiyah Kota Yogyakarta, dan tentunya karena ini juga banyak yang mengikuti dari cabang dan ranting sehingga kemudian memotivasi juga bersama-sama berkolaborasi, elaborasi untuk lebih bersemangat lagi dalam berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar menuju Islam rahmatan lil alamin. Matur nuwun sangat, dan menika juga sudah tidak ada hal yang ingin disampaikan dari para jamaah sekalian. Karena waktu juga yang kemudian membatasi kita, maka kemudian marilah jamaah sekalian kajian ini kita syukuri dan melafazkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur Kami nuwun ucapkan Ustaz sangat Arif. jazakallah kathiran kepada Ustadz Dr. Haji Samsul Hidayat MAG, Ketua Korps Mubalik Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang juga beliau adalah Wakil Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, sekaligus Dekan FAI Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan Bapak Ibu jamaah sekalian, beliau juga adalah Ketua Majelis Tarjih dari Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Baiklah, dari kami mengucapkan terima kasih. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mohon pamit. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.